Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini tuh hari terakhir kami di Lombok. Besok pagi kita sudah meninggalkan Lombok. Awalnya kita mau naik Kirana 7, tapi Kirana 7-nya lagi full 1 minggu ini. Jadi kita ke DLN, Damai Lautan Nusantara Cabang Lembang. Begitu besok kita mulai dari jam 6 masuk ke pelabuhan. 20 jam selama perjalanan menuju ke Merak. Begitu kira-kira teman-teman. Oke, kita dapat antrian nomor 42. Suami dan Mas Agus lagi fotokopi STN dan KTP. Kita tunggu di dalam sini. Ruangannya cukup nyaman ya. Ada pendinginnya. Nanti kita tunggu sampai KTP dan STNK-nya sudah difotokopi. 545 sama voucher makan. Iya, 545. Angka ini Ya 38. oke. Itu bagiannya dulu. Ya, Ini KTP 38 dulu baru ke ya. sama nomor kasusnya ya. Ruang A bagian atas 2122 ya. Iya. Oke Bu, bisa dibantu? Ya, terima kasih. Ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah dapat tiket teman-teman. Cus langsung kita ke objek wisata selanjutnya. Jadi setelah kita dapat tiket, kita langsung menuju ke Desa Banyumule, yaitu desa yang ada rujak ngempet elor. Jadi rujak ngempet elor ini adalah pernah saya lihat waktu itu di TikTok dan FYP. Jadi saya masukkan list untuk rujak ngempet elor Banyumule dijadikan di salah satu list kuliner yang harus dikunjungi begitu teman-teman. Rujaknya cukup murah, enak, saya cocok sih di sini semuanya. Jadi selama perjalanan menuju ke Banyumulek ini banyak masyarakat sekitar yang bekerja sebagai pengrajin gerabah. Sing duwe. Ini adalah kenampakan buah yang dipakai di rujak ngempet elor Banyumule. Kemudian proses pembuatan bumbu rujaknya. Bumbu rujak di sini ada 2 varian rasa, yaitu terasi dan gula merah. Dua-duanya cocok, enak sekali. Rujak ngempet elor Banyumulek yang viral di TikTok. Akhirnya kita kesampaian ke sini juga. Kayaknya bapak-bapak nggak suka, yang suka ini ibu-ibu. Bapak-bapak kurang suka. Inilah suasana yang ada di warung rujak ngempet elor Banyumule. Memang rata-rata yang datang ibu-ibu semua, karena memang rujak itu kan kesukaannya ibu-ibu. Jadi kalau teman-teman kepo sama rujak ngempet elor Banyumule, bisa dilihat langsung di TikToknya. Begitu ya, jangan sampai kemakan kayak saya. Oke, monumen ini merupakan monumen yang harus kalian lewati ketika berada di Kota Mataram. Ini monumen yang cukup viral, begitu. Dan bisa juga dikatakan kalau nggak ngelewatin monumen ini itu kalian belum bisa dikatakan ke Kota Mataram. Nah, ini dia monumennya. Apa istilahnya? Monumen apa tugu atau apa? Keren sih ini. Tuh, warna-warni teman-teman. Jadi ada gradasi warna gitu. Cantik kan? Setelah melewati monumen tersebut, kita juga melewati tugu yang menjadi pusat di Kota Mataram.
Nah, ini dia tugunya teman-teman, bisa disaksikan. Perpaduannya cantik banget nih, tugu sama awan-awan dan pohonnya. Nah, bisa dilihat. Welcome to Mataram. Tempat wisata selanjutnya adalah Taman Mayura atau Mayura Water Palace. Nah, jadi bukan hanya di Bali saja nih yang memiliki tempat wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Di kawasan Pulau Lombok juga memiliki tempat wisata yang berkaitan dengan sejarah. Wisatanya juga indah dan menarik. Salah satunya adalah Taman Mayura. Taman Mayura ini terletak di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Deket banget sama rumah Mas Agus. Nah, objek wisata satu ini itu sangat populer di kalangan masyarakat lokal maupun masyarakat mancanegara, teman-teman. Taman Mayura ini menawarkan sensasi wisata yang berbeda dari wisata lainnya. Karena ketika berada di Taman Mayura, para wisatawan akan merasakan nuansa religius. Taman Mayura memiliki pura yang sering dijadikan tempat ibadah. Taman Mayura ini didirikan pada saat masa berkuasanya Kerajaan Bali di daerah Pulau Lombok tahun 1744 Masehi. Didirikan oleh Raja A.A. Madi Karangasem. Nah, pada awalnya Taman Mayura ini memiliki nama Taman Kelepuk. Nama ini diambil karena suara dari mata air yang jatuh di area taman tersebut. Namun pada tahun 1866, Raja Karangasem merenovasi taman dan mengganti nama taman tersebut menjadi Taman Mayura. Dan suatu contoh tempat ibadah kita berdampingan di sini. Gereja. Ada masjid. Lalang tembok masjid. Kita jadi satu kesatuan. Bila mana ada upacara di masjid, parkirnya di tempat gereja. Dan bila mana ada turis, ada acara odalan itu kita parkir di halaman masjid. Dan juga di belakang ini ada wihara. Dan ada piring-piring yang ada nempel ini semua di. Arti dari nama Mayura sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti burung merak nih teman-teman. Kenapa namanya diberikan nama burung merak? Karena pada waktu dulu di Taman Mayura ini tuh banyak sekali ular dan ular itu akan dimakan oleh merak sehingga mereka akan beribadah dengan tenang. Keturunan raja gimana sekarang? Kadang-kadang di Bali kadang-kadang pengelolanya jadi yang diketuai oleh Tuan Raja. Jadi ketua jadi pengelola ini. Juga bangun dari gunung tertinggi yang ada di Indonesia, yang ada puranya. Yang di tengah-tengah ini Gunung Agung. Yang ini Gunung Semeru, yang itu Gunung Rinjani. Sengaja dia ditaruh di pojok utara karena kita bisa lihat dari sini Gunung Rinjani ada kelihatan dari sini warna biru. Nah, kami ditaruh di pojok. Yang mana? Itu yang jauh, yang di pojok itu kan kelihatan gunungnya Gunung Rinjani. Oh, nah makasih dari sini diarahkan ke sana bila mana umat ini yang ada di sekitar Cakranegara ini sembahyang ke gunung kita melalui. Ombak di daerah-daerah yang tidak pernah kita lampu kan tetap dipasang dan ada berjalan ada segala macam fungsi suaranya, suara emergensi lain,
suara orang meninggal lain dan suara gotong royong dan itu ada khusus tukang pukulnya. Itu kan pakai ketukan kan. Ya, kan. Masih dipakai sampai sekarang. Sampai sekarang mas, zaman mau gotong royong tinggal kasih suara, paham sudah orang lah gotong royong. Meninggal ya, kalau kebakaran kita orang kerusuhan ribut Saya pun kira kalau itu semuanya sama kan, potongan semua sama. Itu setoan itu untuk apa namanya pelatihan para pemakai bagi sini. kalau pagar keliling ini baru berarti dulu terbuka ya. terbuka, tidak ada pagar. Taman Mayura juga memiliki daya tarik tersendiri yang membuat para wisatawan berkunjung ke tempat satu ini. Salah satu daya tarik Taman Mayura ialah terdapat patung yang melambangkan perbedaan antar agama. Patung ini berada di balik kambang, patung yang bercirikan Muslim, Cina, dan juga Jawa. Dan ini tempat persembahyangan pribadi raja. Dan sekarang dijadikan pulau umum. Oh. Dan yang saya bilang tadi burung merak itu ini disebut burung merak. Ini dia yang disebut Mayura, yaitu burung merak yang memakan ular-ular yang ada di sini untuk dijadikan pelindung bagi masyarakat setempat ketika melakukan peribadatan. Nih bagi teman-teman yang mau main ke Mayura, itu bagi wisatawan yang sudah menikah, selendangnya diikatkan di pinggang letak yang di sebelah kiri. Dan jika diletakkan sebelah kanan, itu berarti pengunjungnya belum menikah. Ataupun yang status single, ikatannya berada di tengah pinggang. Nah, penggunaan selendang tersebut memberikan tanda bahwa wisatawan telah memasuki area yang dianggap suci. Maka dari itu, ketika berada di dalam, kita harus menjaga tingkah laku dan watak. Meskipun panas, terima kasih Mayura, sangat indah, cantik, dan ya recommended bagi teman-teman semuanya. Oke, next kita main ke Pantai Senggigi. Nah teman-teman, Pantai Senggigi ini berada di sebelah barat Pulau Lombok. Pantai berpasir putih ini memang tak seluas pantai Kuta di Bali. Namun pemandangannya tak kalah ciamik. Di pantai ini kita bisa snorkeling dan tak jauh dari pesisir, siluet Gunung Agung juga terlihat saat cuaca cerah. Kawasan Senggigi ini berada di Kabupaten Lombok Barat atau kurang lebih memakan waktu sekitar 30 berkendaraan roda 4 dari pusat kota Lombok. Pantai Senggigi ini adalah pantai dengan pasir putih yang menawan, masih asri dan alami dengan banyaknya kerang dan karang. Nah, kebetulan nih pas banget saya main ke Senggigi. Sore-sore nunggu sunset. Cantik. Maaf ya teman-teman. Jadi nyepil wajah sendiri padahal gak terlalu cantik. Pemandangannya yang justru cantik. Di sini kita juga bisa lihat turis-turis main jet ski dengan berbagai atraksi. Ini sempat saya rekam. Dan keren sih. Ini katanya 500.000 sekali naik. Yuk kita explore lebih jauh tentang Pantai Senggigi di saat matahari terbenam. Jadi di kanan kiri itu masih banyak penjual teman-teman. Jadi jangan takut khawatir kelaparan. Yang penting siapkan uang yang banyak ketika di sini supaya bisa makan-makan atau minum kelapa. Nah ini dia. Matahari terbenam yang kita tunggu-tunggu. Makin lama makin cantik dia nanti teman-teman. Sini juga saya menghabiskan beberapa waktu untuk tentunya ngambil gambar dan ngambil video ya.
Ombaknya cukup tenang. Banyak juga wisatawan yang masih snorkeling padahal udah sore banget dan cocok untuk dihabiskan waktu bersama keluarga. Ini resto yang ada di Pantai Senggigi. Kita ini kaum miskin jadi nggak bisa makan di situ. Oke, sudah cukup foto-foto dan videonya. Next kita mau beli oleh-oleh, kita main ke Sasaku Lombok. Cus. Oke, jadi hari ini adalah hari terakhir kita explore Lombok. Jadi kita sempatkan untuk beli oleh-oleh di Sasaku. Sasaku. Cus. Lombok ini terkenal dengan mutiaranya, tapi saya nggak terlalu suka perhiasan teman-teman. Jadi ya udah beli. Nih cantik-cantik, tasnya lucu-lucu. Jadi Sasaku ini adalah tempat oleh-oleh yang pengrajinnya adalah masyarakat dari asli Lombok. Desain-desain juga dari asli Lombok. Dijamin tidak akan ada yang mengembari ketika kita kembali ke Jawa. Duh, banyak souvenir cantik. Bingung mau beli apa? Tempatnya gede banget, bersih, nyaman, ada musola dan toilet juga. Tuh, cantik-cantik kan? Gatel pengen beli semua. Tenun Lombok yang cantik-cantik, super ciamik. Nah, ini penampakan Sasaku. Kita bingung di sini mau beli apa. Karena semuanya bagus-bagus dan bahannya yang dipakai pun bahan yang adem-adem. Aduh, godaan ini mah. Tolong, selamatkan saya agar tidak boros-boros. Alhamdulillah setelah melewati perdebatan panjang akhirnya kita beli oleh-oleh juga. Udah selesai kegiatan hari ini, kita isi energi lagi. Kita mampir ke kuliner khas Lombok, sate rembige. Sate ini juga salah satu idaman saya ketika menuju ke Lombok yang harus saya makan, yaitu sate rembige. Waduh, Masya Allah, ini istimewa sekali teman-teman rasanya. Ngedit video sambil ngiler. Masya Allah, kepingin lagi makan sate rembige. Nah, ini suasana warung sate rembige. Rame banget, bahkan kita parkir pun antri. Bu Haja Sinasih. Mantap. Sate rembige. Mas Halim mau apa Mas Halim? Makan. Keturutan. Mahalan kuliner Bali daripada sini. Ya, porsi. Sampai jumpa sate rembige. Semoga kita berjodoh ketemu lagi ya suatu saat nanti. Masya Allah. Teman-teman wajib kalau ke Lombok wajib sate rembige. Merasuk sampai ke dalam-dalam satenya.